Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan materi mekanika tanah untuk pertemuan ke-13, di mana sebelumnya pada pertemuan 13 kita membahas terkait dengan kuat geser tanah, macam-macam dari kuat geser tanah itu secara definisinya seperti apa, prinsipnya seperti apa, kemudian apa saja gaya atau apa saja pengujian yang bisa kita lakukan untuk mengetahui berapa nilai kuat geser tanah yang tadi juga sudah kita bahas, uji geser langsung dan uji triaksial, apa bedanya, ada sebenarnya karakteristik khusus dari masing-masing pengujian yang harus bisa diidentifikasi nantinya. Saya harapkan dari masing-masing mahasiswa nantinya bisa membedakan. Hari ini pembahasan atau materi terakhir sebenarnya, sebelum nanti di pekan depan saya harap kita sudah melakukan studi kasus terkait dengan permasalahan-permasalahan di lingkup mekanika tanah nantinya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pemadatan, di mana nanti poin-poinnya kita akan bahas mulai dari apa manfaatnya, kenapa kita perlu untuk melakukan pengujian pemadatan, atau mengapa kita perlu melakukan proses pemadatan di suatu wilayah. Kemudian ada beberapa pengujian yang nantinya bisa dilakukan terkait dengan pemadatan. Dan ada beberapa faktor yang nantinya mempengaruhi proses pemadatan. Jadi kita mulai terlebih dahulu dari tanah sendiri sebagai suatu bahan timbunan. Jadi dalam dunia konstruksi nantinya, di beberapa kesempatan seringkali kita perlu untuk menambah bahan timbunan di lokasi pembangunan. Salah satunya adalah mungkin ketika di satu tempat yang lahannya mungkin terlalu rendah dibandingkan dengan jalan yang ada di sekitarnya, atau mungkin memang tidak rata di sana posisi dari tanahnya, maka dibutuhkan bahan-bahan timbunan yang pada umumnya itu ada penggunaan tanah kita untuk menambah timbunan tadi. Dan beberapa opsi lain terkait dengan penambahan tanah sebagai bahan timbunan adalah pada pembangunan tanggul, pada pembangunan bendungan, atau pada pembangunan jalan. Jadi seperti kita ketahui bersama, dalam pembangunan jalan, tentunya kita harus memastikan kepadatan dari jalan yang nantinya akan kita buat. Kesalahan-kesalahan konstruksi, kesalahan-kesalahan teknis terkait dengan proses pemadatan, inilah yang menyebabkan adanya beberapa jalan, contohnya yang paling mudah mungkin yang bisa kita bahas, adanya beberapa jalan yang bergelombang, adanya beberapa ruas jalan yang dia bisa dikatakan jatuh atau turun dan lain sebagainya. Ini salah satunya memang dengan pemahaman terkait dengan proses pemadatan. Sejauh mana kita memahami karakteristik dari tanah, karakteristiknya seperti ini, bagaimana tekniknya yang paling sesuai agar kita bisa meminimalisir dampak terkait dengan proses pemadatan nantinya. Jadi proses-proses yang berkaitan dengan pemadatan atau nanti bahasa lainnya kompaksi, ini akan berkaitan dengan yang pertama ada kuat geser tanah, di mana nantinya nilai kuat geser tanah ini akan menyebabkan tingginya kepadatan dari atau kompaksi, nilai kompaksi dari suatu kolom tanah. Jadi ketika si tanah tadi tidak mudah untuk tergeser atau mengalami longsoran, maka dia akan semakin kuat nanti proses atau semakin kuat ikatan antara masing-masing butiran-butiran tanahnya.
Kemudian juga nanti akan berkaitan dengan nilai kompresibilitas, jadi ketahanan dari ikatan antara butiran-butiran tanah ketika dia mengalami tegangan, baik itu dari atas, dari samping, atau mungkin dari bawah. Kemudian juga adanya nilai permeabilitas terkadang juga menjadi satu hal yang penting. Jadi di beberapa ruas jalan yang karena beberapa perkembangan teknologi memang bisa dibuat di mana tingkat kepadatannya itu baik. Jadi contohnya buat di jalan, ada beberapa jalan yang memang secara umumnya dia dalam kondisi yang baik dalam hal untuk meloloskan air, tapi untuk digunakan sebagai penahan beban kendaraan dengan bobot tertentu dia masih memungkinkan. Kemudian yang terakhir yang cukup penting juga terkait dengan proses pemadatan adalah dengan penambahan air. Jadi pada beberapa kesempatan proses pemadatan kita perlu untuk melakukan penambahan air, yang mana biasanya dilakukan secara bertahap, yang nanti itu sebenarnya berfungsi untuk membantu atau meningkatkan kepadatan dari si tanah tadi. Kemudian beberapa hal penting lainnya terkait dengan proses pembuatan jalan, tanggul, bendungan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan timbunan tadi, itu ada terkait dengan bagaimana pemilihan tanah, kemudian bagaimana cara pemadatannya, jadi cara pemadatan dan alatnya juga nanti atau mesin pemadatannya juga cukup beragam ya, ada beberapa pilihan sebenarnya. Dan yang terakhir terkait dengan jumlah lintasan yang sesuai. Yang mana yang menjadi poin utama yang menggambarkan bagaimana tingkat kepadatan dari suatu kolom tanah adalah dengan melihat nilai volume kering. Jadi, pemadatan sendiri bisa kita definisikan sebagai suatu peristiwa bertambahnya berat volume kering yang dikarenakan oleh adanya beban dinamis. Dan pemadatan menjadikan suatu usaha mekanis terhadap butiran-butiran tanah, di mana adanya usaha mekanis tadi terhadap butiran tanah karena adanya beban tadi menyebabkan berkurangnya volume tanah dan porinya. Jadi volume tanah berkurang, kemudian volume dari pori-porinya juga berkurang. Kemudian pada proses pemadatan juga akan terjadi peningkatan berat volume, kemudian peningkatan daya dukung fondasi, dan peningkatan kemantapan lereng timbunan. Jadi misalnya kita menimbun suatu tanah sampai ke tingkat tertentu, jadi dengan adanya proses pemadatan, kita bisa meningkatkan pemantapan lereng dari timbunan. Kemudian dalam proses pemadatan, tingkat pemadatan tanah itu akan bergantung kepada berat volume kering tanah yang nantinya dipadatkan. Pada proses pemadatan, terkadang kita membutuhkan penambahan air, yang mana penambahan air ini diberikan secara bertahap, secara sedikit demi sedikit, yang nantinya air di sini berfungsi sebagai pelumas. Jadi pelumas ini berperan untuk mempermudah pergerakan atau pergeseran dari butiran-butiran tanah, sehingga yang awalnya mungkin si kolom tanah tadi masih belum begitu padat, masih tersisa ada volume-volume udara atau volume air yang masih mengisi sela-sela di antara butiran tanah.
Tapi dengan adanya sedikit penambahan air, itu bisa meningkatkan kepadatan ataupun kerapatan antara butiran-butiran tanah tadi. Kemudian, terkait dengan penambahan kadar air, dengan kita menambahkan air tadi pada tanah yang kita padatkan, ini akan ada ketentuan atau akan ada batas di mana ketika tetap kita tambahkan airnya, berat volumenya itu tidak bisa bertambah lagi atau sampai ke titik berat volume kering maksimum dari tanah tadi. Yang mana ketika nanti sudah melewati kadar air ketika berat volume kering maksimum, maka akan terjadi penurunan dia. Disitulah yang harus dihentikan proses atau penambahan atau peningkatan kadar airnya. Nah, gambarannya kalau kita melihat secara grafiknya, perbandingan antara berat volume dengan kadar air. Jadi kalau kalian lihat di sini, mulai dari W1 sampai dengan W2, ketika kadar air bertambah, maka berat volume basahnya juga bertambah, di mana di sini menunjukkan ada penambahan air yang mengisi dari kolom tanah tadi. Dia akan terus naik sampai dengan di W2, di mana W2 di sini sebagai kadar air maksimumnya, yang merupakan berat volume basah maksimumnya yang didapatkan oleh si kolom tanah tadi. Ketika bertambah kadar airnya, maka nanti akan semakin menurun berat volume basahnya. Ini akan berkaitan dengan kepadatannya akan semakin berkurang tentunya. Kemudian untuk alat pemadat sendiri, pada proses pemadatan akan ada dua jenis alat. Yang pertama ada alat tumbuk, yang kedua ada alat kilas. Jadi alat tumbuk ini biasanya berupa single saja ya, yang penggunaannya itu oleh satu orang secara personal dan lebih kecil skalanya. Ada yang sederhana ini yang secara manual saja, force-nya atau tenaganya, sedangkan ada yang menggunakan mesin. Kemudian alat kilas ini biasanya berupa kendaraan-kendaraan ya, yang nanti ada berbagai macam rollernya yang bisa digunakan. Bisa juga terkadang alat kilas itu kita bisa menggunakan sebuah bulldozer. Dan masing-masing dari alat kilas ini akan memiliki fungsi yang atau gambaran yang berbeda pula. Ada yang smooth wheel, seafood, dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan pemeriksaan kepadatan tanah, hal yang utama yang kita lakukan pertama kali adalah mencari volume tanah basahnya terlebih dahulu. Kemudian kita mencari berat volume keringnya. Dan berkaitan dengan pemeriksaan kepadatan tanah, ada 4 macam atau 4 cara pemeriksaan. Ada drive cylinder method, kemudian sensor method, ada balon karet, dan nuclear density tester. Mungkin terlalu panjang kalau kita bahas pada sore ini. Setidaknya kalian mengetahui terlebih dahulu beberapa cara pemeriksaan kepadatan tanah. Kemudian untuk pengujian di labor mengenai berat volume kering maksimum dan kadar air optimum, biasanya kita menggunakan Proctor Compaction Test atau uji pemadatan Proctor. Jadi Proctor ini si penemunya ya, penemu dari uji Proctor ini. Di mana uji Proctor standar atau standar Proctor Test dimulai dari tanah yang dipadatkan dalam cetakan silinder. Jadi tanahnya dipadatkan dalam satu cetakan dengan ukurannya 943,3 cm3 dengan diameter dari cetakannya itu 101,6 mm. Kemudian cetakan diklaim pada plat dasar dengan perpanjangan berbentuk silinder. Jadi ada satu plat, kemudian di atasnya lagi ada suatu perpanjangan dari suatu kolom silinder lagi.
yang berfungsi nanti untuk menahan dari atas dari si silinder atau si cetakan tadi. Kemudian karena kita akan memperkirakan kadar airnya, maka nanti akan ada pembagian sampelnya. Jadi tanah tadi dicampur air dengan kadar yang berbeda-beda. Kemudian setelah itu baru masing-masing dari sampelnya tadi kita padatkan dengan ada namanya penumbuk khusus. Proses pemadatannya sendiri, pemadatan dilakukan terhadap atau dilakukan sampai dengan terbentuk 3 lapisan, di mana masing-masing lapisan itu setidaknya ketebalannya 1 inci dengan masing-masing pada setiap lapisan. Jadi pada pembuatan lapisan yang pertama itu penumbukannya sebanyak 25 kali. Jadi 25 kali untuk lapisan yang pertama, untuk lapisan berikutnya 25 kali juga. Kemudian yang lapisan yang ketiga 25 kali juga nanti untuk proses penumpukannya. Alat penumbuknya sendiri beratnya 2,5 kg dengan tinggi dari kejatuhannya itu ketika melakukan tumbukan adalah 304,8 mm. Jadi kurang lebih alat ujinya seperti ini. Yang A ini gambar cetakannya, jadi diameter yang di bawah yang menempel ke tanah di sini itu nanti tempat dari silindernya. Kemudian ini gambar dari penumbuknya yang di B. Kemudian selanjutnya dalam pengukurannya, jadi tentunya yang akan kita hitung di awal itu adalah berapa berat volume basahnya. Jadi berat volume basah akan kita hitung dengan membagi berat tanah yang dipadatkan. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam cetakan, kita ukur dulu beratnya, kemudian dibagi dengan volume cetakan. Ini karena sudah baku tadi ya ukuran cetakannya, jadi volume cetakannya 943,3 cm3. Kemudian jika kadar airnya sudah diketahui, maka kita bisa menggunakan persentase kadar air dalam persamaan tadi. Standar terkait dengan uji Proctor sudah ada dan bisa dilihat secara lebih lengkapnya nanti di ASN Test Designation dan Astro Test Designation Test 99. Kemudian pada kondisi di mana pori-pori tanah dengan volume udaranya sama dengan 0, maka kita mendapatkan berat volume kering maksimal atau gamma ZAF di sini. Di mana gamma ZAF di sini kita dapatkan dengan menghitung berdasarkan persamaan di sini, di mana kita perlu untuk mengetahui berapa berat spesifik butiran pada tanahnya, kemudian gamma W berat dari volume air, dan berapa nilai angka porinya. Kemudian dalam kondisi yang lain, ketika tanah yang dipadatkan tadi jenuh 100%, di mana nilai dari angka pori akan sama dengan berapa berat volume dikali dengan berat dari airnya, maka kita bisa menggunakan persamaan di bawah ini untuk mendapatkan berapa berat keringnya tadi. Kemudian agar kita bisa mendapatkan variasi dari nilai dari berat dasarnya tadi dibandingkan dengan kadar air, maka prosedurnya adalah yang pertama dengan menentukan berapa berat spesifik butiran padat tanah, kemudian kita mencari volume air, kemudian menentukan manual kadar airnya, tadi kita tentukan misalnya ada yang 5%, 10% sampai dengan yang berikutnya, sampai mendapatkan nanti berapa titik optimumnya. Baru kemudian kita mencari nilai dari berapa volume keringnya. Kemudian secara umum nanti yang menyebabkan atau yang mempengaruhi kepadatan adalah kadar air tadi, kita dibahas. Yang kedua adalah pengaruh jenis tanahnya. Jadi sebagai contoh saja,
untuk tanah pasir, berat volume kering umumnya cenderung menurun terlebih dahulu sebelum nanti akhirnya naik atau meningkat ketika kadar airnya meningkat. Di mana nantinya dalam pembuatan grafik pemadatan tadi ketika dibandingkan dengan penambahan kadar air, maka setidaknya akan ada 3 tipe umum kurva pemadatan. Yang pertama ada kurva yang berbentuk bel, yang kedua ada yang berpuncak 1,5, kemudian yang ketiga ada yang membentuk puncak ganda, kemudian yang keempat ada yang berbentuk ganjil. Jadi biasanya tidak terbentuk ada puncak. Di mana pengelompokannya ini bisa kita lihat berdasarkan nilai batas cairnya juga. Yang kurva yang berbentuk bel biasanya untuk tanah dengan batas cairnya antara 30 sampai dengan 70. Sedangkan untuk yang batas cairnya kurang dari 30, dia bisa dalam bentuk puncak 1,5 ataupun yang puncak ganda. Kemudian untuk yang puncak ganda itu dia biasanya juga bisa ketika batas cairnya lebih dari 70. Dan terkadang untuk yang lebih dari 70, bentuk dari kurva pemadatannya bisa dalam bentuk ganjil pula. Gambarannya ini, kemudian bagaimana gambaran dari grafik pemadatan untuk berbagai jenis tanah yang berbeda. Jadi di sini yang paling terlihat mencolok adalah untuk yang pasir bergradasi buruk, di mana terjadi penurunan terlebih dahulu nilai dari berat volume kering, yang mana ini terjadi karena tadi pada awalnya pasir itu gradasinya sangat buruk sebenarnya. Jadi airnya masih terloloskan sampai dengan ketika kadar airnya bertambah, barulah mulai adanya ikatan-ikatan antara masing-masing butiran tanah tadi. Sehingga perlahan-lahan dia akan bisa memadat. Meskipun kalau kalian lihat di sini, dia tidak sepadat jenis tanah yang berupa lempung atau malah yang ada lanau di dalamnya. Yang lanau dia lebih padat dibandingkan dengan yang lempung saja ataupun hanya yang dalam bentuk pasir. Kemudian di sini saya sedikit merangkum bagaimana karakteristik pemadatan dari berbagai tipe tanah. Jadi baik yang tanah granular, tanah lanau atau tanah lempung. Tanah granular di sini salah satu keuntungannya adalah mudah untuk penanganannya, tapi dia kuat gesernya tinggi dengan perubahan volume sesudah dipadatkannya lebih sedikit. Kemudian yang berikutnya untuk tanah lanau, umumnya dia stabil, kuat geser yang cukup, dan sedikit kecenderungan perubahan volumenya, tapi sulit dipadatkan ketika basah, karena nilai permeabilitasnya rendah. Kemudian yang ketiga untuk tanah lempung, stabilitas terkait kembang kusutnya akan bergantung kepada kandungan mineral. Jadi seperti yang sudah sempat kita bahas sebelum-sebelumnya, spesifikasi utama dari tanah lempung adalah adanya kandungan mineralnya. Jenisnya akan sangat mempengaruhi terkait dengan karakteristik dari tanah lempung tersebut. Ketika lempung padat memiliki permeabilitas rendah, maka dia akan sulit dipadatkan, terutama pada saat kondisinya jenuh. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, silakan kalau ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan. Kita ada 3 orang di sini ya. Apakah ada kira-kira yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Sudah cukup jelas? Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau begitu
Sebagai penutup, saya berikan pertanyaan seperti biasa, silakan dicatat. Sudah siap? Sudah siap? Sudah, Pak. Oke, soal yang pertama. Jelaskan fungsi dari pengukuran kadar air optimum pada pemadatan tanah. Yang pertama, jelaskan fungsi pengukuran kadar air optimum pada pemadatan tanah. Yang pertama, jelaskan fungsi dari pengukuran kadar optimum pada pemadatan tanah. Sudah? Sudah, Pak. Soal yang nomor 2, sebutkan minimal 3 alat gilas dan jelaskan perbedaan masing-masing alat tersebut. Disebutkan minimal 3 jenis alat gilas, kemudian jelaskan perbedaan masing-masing alat tersebut. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Soal nomor 3, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemadatan. Jadi yang nomor 3, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemadatan tanah. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah, silakan dijawab dan nanti seperti biasa dikumpulkan melalui Google Classroom. Dan untuk minggu depan kita akan studi kasus, tapi nanti kalau memungkinkan kita presentasi di minggu depan, kalau enggak mungkin nanti bisa disesuaikan, kita cari waktu yang sesuai lagi. Tapi saya harapkan nanti bisa dimulai untuk didiskusikan di masing-masing kelompok dari beberapa materi yang sudah kita bahas, apa kira-kira yang akan dijadikan topik atau kasus khususnya yang akan dibahas oleh kelompok kalian. Nanti arahannya setelah diidentifikasi apa masalahnya yang mau diangkat, kemudian cari artikel yang berkaitan dengan permasalahan tadi. Jadi ada beberapa sebenarnya yang berkaitan ya dengan mekanika tanah yang kita bahas sepanjang semester ini. Jadi silakan cari, kita akan coba membahas artikel-artikel tersebut. Itu saja mungkin, kalau tidak ada lagi yang ingin memberikan tanggapan atau yang bertanya, saya rasa bisa kita sudahi pertemuan kita pada sore hari ini. Kalau tidak ada lagi, saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk kerjasamanya sampai dengan sore hari ini. Mohon maaf untuk segala salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih juga.